Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengerjakan beberapa soal terkait tentang materi mekanika, terusus kinematika gerak pada sistem satu dan 2 dimensi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang. Baik, jadi sistemnya silakan teman-teman mengerjakan dahulu soalnya. Kemudian kita akan bahas secara bersama-sama. Kita masuk pada soal yang pertama. Jadi terdapat sebuah bola yang dilemparkan dari atas sebuah gedung yang tingginya 40 meter dengan kecepatan sebesar 10 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi itu kita tetapkan yakni 10 meter per sekon pangkat 2, maka tentukanlah lama waktu benda untuk sampai ke tanah. Oke, selamat mengerjakan. Oke, baik. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mendeskripsikan soal ini ke dalam bentuk gambar supaya lebih mudah untuk menganalisisnya. Jadi apabila kita menggambarkan situasi yang diberikan pada soal, maka kurang lebih kita akan memperoleh gambar sebagai berikut. Jadi terdapat sebuah gedung yang tingginya itu adalah 40 meter relatif terhadap tanah. Kemudian pada ketinggian gedung itu kita lemparkan suatu bola dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per detik. Kemudian tugas kita adalah mencari berapakah lama waktu benda mulai pada saat dia dilemparkan sampai dia jatuh menyentuh tanah. Oke, jadi di sini terdapat dua buah metode cara pengerjaannya. Langkah yang pertama itu atau cara yang pertama kita gunakan cara yang konvensional ya. Jadi yang pertama itu kita menentukan terlebih dahulu berapakah tinggi maksimum bola relatif terhadap tinggi gedung. Oke. Jadi apabila bola ini kita lemparkan ke atas, maka kita harus mencari terlebih dahulu berapakah ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh bola tersebut diukur dari tinggi dari gedungnya. Maka kita bisa menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A dikalikan dengan S, di mana VT itu merupakan kecepatan akhir bola, kemudian V0 itu adalah kecepatan awal bola, lalu A itu adalah besar percepatan bola, dalam hal ini adalah percepatan gravitasi, lalu S itu adalah ketinggian maksimum bola. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila kita melemparkan bola ke atas, maka pada ketinggian maksimum, berarti kecepatan akhirnya dia akan bernilai sama dengan 0. Oleh karena itu, persamaan ini akan menjadi 0 sama dengan 100. Ya, 100 ini kita peroleh dari melakukan perhitungan terhadap kecepatan awal kuadratnya. Karena kecepatan awalnya itu adalah 10 meter per sekon, maka kalau kita kuadratkan, kita peroleh nilai sebesar 100 meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian kita lihat ya, arah pergerakan bola itu dia melawan dari arah gravitasi, oleh karena itu dia bernilai negatif. Jadi A-nya itu adalah minus 10 meter per sekon pangkat 2. Kita kalikan 2, maka kita peroleh minus 20. Dari sini, maka dengan mudah kita bisa menentukan ketinggian maksimum benda itu adalah setinggi 5 meter. Setelah kita menentukan tinggi maksimumnya, maka kita menentukan berapa waktu agar bola ini mencapai titik maksimumnya. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan persamaan VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T. Dengan menggunakan asumsi yang sama, yakni pada ketinggian maksimum itu kecepatan benda bernilai 0, maka apabila kita memasukkan nilai V0-nya, lalu kita masukkan juga nilai percepatan gravitasi, maka nanti kita peroleh 0 sama dengan 10 dikurang 10 dikalikan dengan T. Dari sini jelas terlihat bahwa T yang memenuhi yakni adalah 1. Kemudian kita menghitung lagi berapakah waktu bola sampai ke tanah. Berarti di sini kita menggunakan persamaan S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT pangkat 2.
di mana S ini merupakan ketinggian maksimum bola diukur terhadap tanah. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal bola pada ketinggian maksimum, berarti dia akan bernilai 0. Dan A itu adalah percepatan gravitasi. Sehingga apabila kita masukkan nilai ketinggian maksimum bola, yakni 40 ditambah 5 meter, maka kita peroleh 45 sama dengan 0 ditambah 5T pangkat 2. Di sini nilai percepatan gravitasinya dia nilai positif ya, karena dia bergerak ke bawah searah dengan jatuhnya benda. Sehingga dari persamaan ini 45 sama dengan 0 ditambah 5T pangkat 2, kita bisa memperoleh nilai T-nya itu adalah akar 9 atau sebesar 3 detik. Sehingga berdasarkan dua nilai waktu yang kita peroleh, yakni T sama dengan 1 dan T sama dengan 3 detik, maka lama bola di udara mulai dari awal pelemparan sampai jatuh ke tanah, yakni cukup menjumlahkan kedua buah waktu tersebut, yakni sebesar 4 detik. Kemudian kita gunakan cara kedua ya. Jadi cara kedua itu kita menganggap bahwa pada ketinggian maksimum gedung itu adalah titik acuan awal kita. Berarti mulai dari titik sini sampai ke sini itu dia akan bernilai negatif. Oleh karenanya kita masukkan batas-batasnya, kita peroleh minus 40 sama dengan 10T ditambah setengah dikali minus 10 kali T pangkat 2. Di mana 10 ini tak lain merupakan kecepatan awal bola. Kemudian A itu adalah percepatan gravitasi bola yang arahnya itu berlawanan dengan arah pelemparan bola. Oleh karena itu kita berikan tanda negatif di sini. Sehingga apabila kita menyelesaikan persamaan ini, maka akan kita peroleh minus 40 sama dengan 10T dikurang 5T pangkat 2. Dari sini masing-masing kedua ruas kita bagi dengan 5, lalu kita susun ulang, maka nanti akan kita peroleh suatu persamaan kuadratik. T kuadrat kurang 2T dikurang 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorisasi, maka nanti kita peroleh dua buah T yang memenuhi, yakni T sama dengan 4 atau T sama dengan minus 2. Jelas ya, maka kita peroleh, kita mengambil nilai T itu adalah 4. Jadi terlihat bahwa kedua buah cara itu menghasilkan angka yang sama atau hasil yang sama, yakni sebesar 4 detik. Baik, kita masuk ke soal nomor 2. Oke, selamat mengerjakan. Oke, jadi pada soal ini itu ada suatu benda ya yang bergerak dengan percepatan tetap dari atau pada bidang miring. Oke. Kemudian kita diberikan informasi bahwa pada mulanya itu benda berada dalam keadaan diam dan pada saat benda bergerak selama 3 detik itu diketahui kelajuannya sebesar 2,7. Oleh sebab itu tentukanlah berapakah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 6 detik pertama. Oke, jadi langkah pertama itu kita menentukan terlebih dahulu percepatan benda. Kenapa? Karena dia katakan bahwa percepatannya itu konstan. Oleh karenanya kita cari terlebih dahulu berapakah nilai percepatan dari benda tersebut. Caranya kita cukup menggunakan persamaan gel BB ya, VT sama dengan V0 ditambah AT. Terus dalam soal itu diberikan kecepatan awalnya bernilai 0 ya, karena dia berada dalam keadaan diam. Oleh sebab itu, maka V0-nya kita ganti 0 dan VT-nya itu kita ganti sebesar 2,7 dengan T yakni 3 detik. Oleh sebab itu kita peroleh 2,7 sama dengan 0 ditambah 3A. Dari sini kita peroleh percepatan benda itu yakni sebesar 0,9 meter per sekon pangkat 2. Sampai di sini, maka kita bisa menentukan berapa jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 6 detik. Kenapa? Karena kita sudah menentukan atau menemukan lebih tepatnya berapakah nilai dari percepatan bendanya. Kemudian, untuk menentukan jarak tempuh benda, kita gunakan persamaan S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT pangkat 2 dengan memasukkan nilai V0, nilai A, dan nilai T, yakni berturut-turut 0, A-nya itu 0,9 meter per sekon pangkat 2, dan T-nya itu adalah 6 detik,
maka kita peroleh bahwa jarak tempuh benda setelah bergerak selama 6 detik pertama yakni sejauh 16,2 meter. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Oke, silakan mengerjakan. Baik, jadi ini mirip dengan soal yang pertama tadi ya. Bedanya itu untuk soal yang ini bolanya dilempar ke atas dari permukaan tanah, kemudian jatuh ke atap sebuah gedung yang tingginya 5 meter. Jadi langkah pertama kita visualisasikan terlebih dahulu gambarnya, maka kita peroleh gambar yang kurang lebih sebagai berikut ya. Jadi suatu bola ya ini dilemparkan ke atas dengan kecepatan sebesar 20 meter per detik. Kemudian dia jatuh di atap sebuah gedung yang tingginya adalah 5 meter. Yang ditanyakan berapakah kecepatan bola pada saat menyentuh tinggi gedung dan berapakah lama waktu bola berada di udara. Jadi kita tentukan terlebih dahulu tinggi maksimum bola relatif terhadap tanah ya. Jadi mulai dari titik sini sampai ke titik maksimumnya. Oleh sebab itu kita gunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Oke. Jadi lagi-lagi pada ketinggian maksimum maka kecepatan akhir bola itu akan bernilai sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 0 sama dengan 400 dikurang 20S. Di mana 400 ini kita peroleh dari hasil V0 kuadrat ya. 20 kita pangkat 2 kan. Lalu A-nya itu adalah 10 meter per sekon pangkat minus 2. Arahnya berlawanan dengan arah gerak bola. Oleh karena itu dia bernilai negatif. Sampai di sini kita peroleh nilai S-nya itu yakni setinggi 20 meter. Jadi ketinggian maksimum bola itu adalah 20 meter relatif terhadap tanah. Kemudian kita tentukan berapakah kecepatan akhir bolanya. Jadi untuk menentukan kecepatan akhir bola kita menggunakan persamaan GLBB yang kita sederhanakan menjadi V sama dengan akar 2GH. Di mana H ini tadi merupakan ketinggian benda atau bola itu mulai dari ketinggian maksimum sampai ketinggian gedung. Karena ketinggian maksimum yang dicapai bola itu adalah 20 meter, lalu tinggi gedung itu 5 meter, maka otomatis selisih antara titik maksimum ke permukaan gedung itu yang tingginya 5 meter adalah 20 dikurang 5 meter, yakni 15 meter. Oleh sebab itu kita peroleh V sama dengan akar 2, kita kalikan dengan 10, jadi 20, lalu kita kali dengan 15 meter. Apabila kita sederhanakan, maka kita peroleh besar kecepatan akhir bola itu adalah 17,3 meter per sekon. Kemudian kita mencari lama waktu bola di udara. Oke, kita gunakan VT sama dengan V0 tambah A dikalikan dengan T. Jadi untuk yang pertama itu kita tentukan berapa waktu mulai dari awal penembakan sampai ketinggian maksimum. Jadi kecepatan benda pada saat ketinggian maksimum itu dia bernilai 0 ya. V0-nya kita masukkan 20, lalu percepatan gravitasinya 10, maka nanti kita peroleh nilai T-nya itu adalah 2 detik. Kemudian kita cari berapa waktu mulai dari ketinggian maksimum sampai bola menyentuh permukaan gedung. Oleh karenanya, lagi-lagi kita gunakan VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T. Berbeda dengan yang tadi, di sini V0-nya itu dia akan bernilai 0. Kenapa? Kita mulai dari ketinggian maksimum. Mulai dari ketinggian maksimum, yang notabene itu kecepatannya akan bernilai 0. Lalu sampai jatuh ke permukaan gunung ini, yang nilai kecepatannya adalah sebesar 17,3 meter per sekon. Oleh karenanya, kita masukkan nilai VT dan V0-nya, yakni kita peroleh 17,3 sama dengan 0 ditambah 10 kali T. Dari sini kita peroleh nilai T-nya itu adalah 1,73 sekon. Oleh sebab itu, waktu totalnya, tadi penjumlahan 2 ditambah 1,73, yakni 3,73 detik. Adapun cara lain, itu adalah kita menggunakan konsep gerak relatif ya.
Di sini VT-nya itu kecepatan akhir benda itu dia mengarah ke bawah, sedangkan kecepatan awal benda dia mengarah ke atas. Oleh karenanya, VT-nya bernilai negatif, lalu V0-nya bernilai positif. Kemudian, nilai percepatan gravitasinya dia berlawanan dengan arah gerak benda, maka dia akan bernilai negatif. Oleh sebab itu, kita masukkan minus 17,3 sama dengan 20 dikurang 10 dikalikan dengan T. Sampai di sini kita sederhanakan, maka nanti kita peroleh nilai T adalah 3,73. Yang tak lain sama dengan cara yang pertama. Oke, kalau begitu sekian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.